Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Yeah, today you're going to learn chapter 3 and chapter 4. Kita gabungkan saja bab 3 dan bab 4, karena pembahasan di chapter 3 sama chapter 4 itu sedikit, dan kita punya waktu yang terbatas sampai sebelum nanti awal Desember nanti tahu-tahu kalian akan ada PAS, padahal kita harus bahas 8 chapters. We have to discuss 8 chapters in this semester. So kita bikin cepat saja. Okay, here we go, chapter 3 and chapter 4. Chapter 3, kalian belajar tentang object pronoun. Kalian bisa buka buku kalian. You can open your book, page 25. Yeah, 25. Ya, di buku kalian, chapter 3, page 25, itu di situ dijelaskan kontennya atau isinya adalah ways to dance jali-jali sama subject and object pronoun. So, di chapter 3 kalian belajar object pronoun sama jali-jali dance. Okay, and then chapter 4. Chapter 4 itu ada di halaman berapa ya? Wait. Chapter 4 ada di page 37. You can open page 37. Ya, chapter 4 kalian belajar tentang adverb of manner sama alat musik Betawi. Apa itu? Tanjidor. Oke, langsung saja. Let's go to our discussion, object pronoun. Kita bahas dulu tentang object pronoun. Kalian pasti udah tahu tentang they, we, I, you, he, she, it. They artinya mereka, we artinya kami atau kita, I artinya saya, you kamu, he dia, she dia. He untuk dia laki-laki, she dia untuk dia perempuan, it artinya itu atau ini, atau dia yang bukan manusia, ya, benda, hewan gitu ya, bisa juga. Oke. Tetapi hari ini kita bukan ngebahas ini, kita bahas object pronoun. Kalau ini sebagai subjek atau kita kenal sebagai subject pronoun ya. They kalau menjadi objek maka menjadi them. We kalau jadi objek dia jadi us. I kalau jadi objek jadi me. You tetap you, he jadi him, she jadi her, it jadi it. Tetap it ya. So di sini ada dua yang tidak berubah, yaitu you ketika dia menjadi objek tetap you, it ketika dia jadi objek tetap jadi it. Selain daripada itu berubah. Contoh kalimatnya gimana? Let me show you. Misalkan mau bilang Mr. Sabeni akan memanggil mereka. Bahasa Inggrisnya menjadi Mr. Sabeni will call them. Mr. Sabeni akan memanggil mereka. Kamu jangan bilang mereka di sini pakainya they. Mr. Sabeni will call they. Salah. Ya, kamu harus bilangnya Mr. Sabeni will call them karena mereka di sini sebagai objek atau orang yang dipanggil. Objek itu artinya yang dipanggil. Maka merekanya di sini sebagai yang dipanggil, kamu harus pakai them. Contoh berikutnya, Mr. Sabeni will teach us. Mr. Sabeni akan mengajar kita. Salah kalau kamu bilangnya Mr. Sabeni will teach we. Salah banget. Karena Mr. Sabeni akan mengajar kita. Kita ini sebagai objek. Kenapa sebagai objek? Karena yang diajar. Yang di itu adalah ciri-ciri objek. Yang diajar siapa? Mereka. Kita. Yang diajar kita. Maka jangan bilangnya Mr. Sabeni will teach we, but you have to say Mr. Sabeni will teach us. Rojak called me. Rojak menelpon saya. Yang nelpon Rojak, yang ditelepon saya. Berarti objeknya siapa? Rojak atau saya? Saya. Karena yang ditelepon adalah saya. Nah, ingat ya, ciri-ciri objek adalah yang ditelepon, yang diajar, yang dipanggil, yang itu objek. Karena sebagai objek, kamu jangan bilang Rojak called I. Salah. Yang betul Rojak called me.
Selanjutnya, Fatimah will help him. Fatimah will teach her. Fatimah akan menolong dia. Dianya di sini laki-laki, misalkan Juki misalkan. Fatimah akan menolong Juki. Fatimah will help him. Fatimah akan menolong dia. Fatimah will teach her. Misalkan Aisyah. Fatimah akan mengajar Aisyah. Fatimah will teach her. Fatimah akan mengajar dia. Oke, contoh yang lain. Mr. Sabeni will call Juki, Lela, and Entin. Mr. Sabeni akan menelpon Juki, Lela, dan Entin. Nah, Juki, Lela, dan Entin bisa kamu ganti menjadi them. Mr. Sabeni will call them. Nah, Juki, Lela, dan Entin kan artinya mereka kan. Nah, Fatimah will help Rojak. Fatimah akan menolong Rojak. Bisa diganti menjadi Fatimah will help him. Fatimah will teach Lela. Fatimah akan menolong Lela. Akan menolong Lela. Lelanya perempuan kan? Fatimah will teach. Boleh diganti dengan her. Itu ya. Itu tentang object pronoun. Sekarang kita bahas sedikit tentang how to dance jali-jali. Ya. Sebetulnya, if you open your book, kamu bisa... Wait. Let me open my book. Mr. Sharif mau buka bukunya Mr. Sharif dulu. Kamu bisa lihat di page 28, halaman 28. Di situ kamu bisa ada QR code. Ada QR code, kamu bisa scan QR code-nya. Gimana cara scan-nya? Pertama, kamu harus download QR code scanner di App Store atau di Play Store. Cari QR key, ya, key. QR scanner. Nah, setelah kamu download, kamu buka apps-nya, kamu buka aplikasinya, terus kamu scan ya, QR code yang ada di halaman 28, page 28. Oke, sekarang ini kamu bisa lihat yang ini nih di page 26, ya. Swing your hip. Swing artinya ayunkan, your hip, hip itu artinya pinggul. Nah, pinggul itu mana ya? Pinggul itu tempat kamu naruh ini. Apa sih namanya? Belt. Sabuk. Nah, ikat pinggang. Swing your hip, ayunkan, ya, ayunkan pinggul kamu. Circle around, nah, putarkan. Touch your hip, touch artinya sentuh. Hip tadi artinya pinggul ya. Touch your shoulder, shoulder artinya bahu. Move artinya gerakan. Foot artinya kaki. Move your hand, gerakan tangan kamu. To your left and to the right. To your left and right, ke kiri dan ke kanan. Meet your hands up, angkat tangan kamu. Apa nih? Bend your hands. Bend itu tekuk, bengkokkan. Nah, bengkokkan. Your hands, lengan kamu, tangan kamu, upward, ke depan. Down on your knees. Knee artinya lutut. Down on your knees artinya berlutut. Wave your dance scarf. Wave artinya apa? Ayunkan, kibas-kibaskan. Ya, ayunkan ya. Dance scarf itu selendang. Ya. Nah, selendang yang untuk ngedance itu yang diikat di pinggang. Terus ada ke bawah itu ya. Terus di kibas-kibaskan. Wave. Well, next. Kita masuk ke topik bahasan berikutnya, chapter 4 tentang adverb of manner. Chapter 4 kamu bisa dilihat di situ, page 37. Kontennya adalah tentang tanjidor music sama adverb of manner. Kita bahas adverb of manner. Tapi sebelum kita bahas adverb of manner, kamu baca dulu ini nih. Dengarkan dulu. Ini ada di page 38. Happy, great, serious, amaze, proud, quick, slow, loud, careful. Oke, happy artinya bahagia, great artinya hebat, luar biasa, serious artinya serius. Serius itu apa ya? Serius itu ya serius dengan seksama. Nah. Amaze artinya takjub. Proud artinya bangga.
Quick artinya cepat, slow artinya pelan, loud artinya keras. Keras di sini bukan keras apa? Benda keras gitu ya, bukan. Tetapi keras di sini adalah volume. Volumenya keras. Nah, bukan keras apa? Benda dipukul-pukul keras gitu, bukan keras. Bukan keras yang itu, tapi loud di sini artinya keras, volumenya tinggi. Careful artinya hati-hati. Oke, adverb of manner. Adverb of manner itu apa sih? Adverb of manner itu kalau kalian mau bilang dengan bla bla bla. Misalkan happy artinya senang. Gimana kalau mau bilang dengan bahagia? Nah, dengan senang gitu ya. Proud artinya bangga. Kalau mau bilang dengan bangga bagaimana? Quick artinya cepat. Terus kalau mau bilang dengan cepat, nah, dia berlari dengan cepat. Nah, dengan cepat itu bagaimana bahasa Inggrisnya? Slow artinya pelan. Kalau mau bilang kura-kura itu berjalan dengan pelan. Kalau dengan pelan bahasa Inggrisnya gimana? Nah, itu dia. So, adverb of manner, talk about it. Berbicara tentang hal tersebut. Langsung saja. Formation of adverb. Cara membuat adverb of manner itu gampang banget. Dari kata-kata adjective, kata-kata tadi tuh, yang ini nih, ya, tinggal ditambahin ly, tinggal ditambahi l sama y. Misalkan slow, jadi ditambahin ly, slowly. Strong, jadi strongly. Apalagi soft, lembut, softly. Ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ditambahin dengan kata dengan. Soft artinya lembut, softly dengan lembut. Gitu. Quick artinya cepat, quickly dengan cepat. Correct artinya benar, correctly artinya dengan benar. That's simple, semudah itu. Adverb of manner dibentuk dari kata sifat. Kata sifat nih, cepat, pelan, bahagia, gitu ya. Sedih, sad menjadi sadly, ya. Itu dibentuk dari kata sifat ditambahi ly, l sama y. I have an example here. Saya Mr. Syarif punya contoh di sini. Dia menari dengan cantik. She danced beautifully. Beautiful artinya cantik, beautifully dengan cantik. Dia membaca buku dengan keras. Keras bahasa Inggrisnya loud. He reads the book loudly dengan keras. Dia berlari dengan cepat. Cepat bahasa Inggrisnya quick. Quick. So, dia berlari dengan cepat, he runs quickly. Mereka menyanyikan lagu itu dengan gembira. They sing the song. Gembira bahasa Inggrisnya apa? Happy. So, dengan gembira, happily. Juki mengendari mobilnya dengan pelan. He drives his car. Pelan bahasa Inggrisnya slow. So, kalau mau bilang dengan pelan, slowly. Kerjakan tugasnya dengan hati-hati. Hati-hati bahasa Inggrisnya careful. Careful. Careful, hati-hati. Maka untuk mengucapkan dengan hati-hati, do the job carefully. Easy kan? Ya, silakan kalian bisa repeat this video over and over. Ulangi video ini terus dan terus till you understand to what I'm talking about. Sampai kamu paham apa yang Mr. Syarif ucapkan, apa yang Mr. Syarif jelaskan. After you understand to what I'm talking about, after you understand what I explain, setelah kamu paham apa yang Mr. Syarif ucapkan, setelah kamu paham apa yang Mr. Syarif explain, jelaskan, please do the practice. Silakan kerjakan latihannya di Google Form. Well, that's all for today. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.